Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Sudah lama Bang Fawa tidak upload video terbaru karena banyak kesibukan di luar sana. Mohon maaf apabila Bang Fawa tidak sering-sering upload. Tapi untuk kedepannya, insya Allah Bang Fawa akan tiap hari upload video horor atau kisah horor. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah horor masih dari seputar tanah Kalimantan. Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama, kita sebut saja Apang. Kisah ini terjadi kisaran tahun 2020. Mungkin ini agak terbaru. Kisah tentang ampuhnya batu misterius tanah Kalimantan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ini adalah kisah yang Bang Fawa ceritakan langsung dari sisi narasumber. Semoga terhibur. Namaku Apang. Umurku 18 tahun kala itu. Aku terlahir dari keluarga yang dalam kategori cukup. Semua keperluanku terpenuhi. Keluargaku pun harmonis. Kehidupanku berjalan normal sampai aku masuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di tanah atau di kota Kalimantan. Aku mendaftar kuliah sendirian karena ini memang tekadku yang kuat untuk menjadi seorang pustakawan. Teman-temanku tak satu pun yang sepemikiran denganku kala itu. Banyak dari mereka yang mengambil jurusan lain, semisal guru SD, insinyur, bahkan penerjemah bahasa Arab. Singkat cerita, aku pun berkenalan dengan seorang cowok yang bernama Kayat. Dan ternyata dia adalah teman sekelasku. Kami mengobrol panjang lebar di sebuah kantin di kampus itu. Dan dari percakapan itu dapat saya tarik kesimpulan kalau Kayat ini orangnya asik dan humoris. Wajahnya juga mirip Denny Sumargo, pemain basket atau artis tersohor itu. Beberapa bulan pun berlalu, kami pun semakin akrab. Dia sering datang ke rumahku, dan aku sering main juga ke kos-kosannya. Saking akrabnya, kemanapun kami berdua pergi. Dan Kayat ini mempunyai seorang pacar, kita sebut saja namanya Vira. Mereka berdua sangat mesra. Dan dari situlah awal cerita mistis ini terjadi. Di umur yang seperti ini, aku belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Karena Tuhan memberiku kekurangan di wajahku yang tidak tergolong good looking. Wajahku hitam, dekil, tapi tidak bau. Sebagai cowok normal, lama-kelamaan dan keseringan aku melihat Kayat dan Vira yang berpacaran. Akhirnya timbullah keinginan untuk memiliki seorang kekasih hati. Aku pun curhat tentang apa yang aku rasakan kepada Kayat. Dan Kayat memberiku beberapa alternatif atau cara agar aku bisa mendapatkan pacar. Cara pertama kami lakukan dengan sering nongkrong-nongkrong di kafe. Dan di sana ada beberapa teman Kayat yang cewek yang dia kenal. Saya sudah meminta nomor WA. Medsos pun juga sudah ada. Namun tak ada hasil. Mereka tidak tertarik denganku. Dan kesimpulannya cara pertama ini gagal. Lanjut dengan cara yang kedua dari Kayat,
yaitu dengan sering-sering aku ini nge-game. Di sini ada dua orang cewek yang dikenalkan kepadaku, cantik dan bodinya aduhai. Namun, aku tidak melihat dia menarik minat padaku. Aku juga iseng-iseng jalan di sekitar tempat game itu. Ada cewek yang sedang menyapu. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya dan merasakannya. Namanya kita sebut saja Siti. Dia adalah cleaning service di situ. Kami pun berkenalan dan bertukar nomor HP. Betapa gembiranya aku. Ternyata dia tertarik padaku. Tapi naas. Seminggu kemudian Siti meninggal karena kecelakaan ketika sepulang kerja. Aku pun datang ke rumahnya untuk ikut tahlilan di hari ketiga. Tahlilan dimulai setelah Isya dan selesai sekitar jam 20.30. Aku pun hendak pulang. Namun beberapa langkah keluar dari rumah, tubuhku terasa lemah tak berdaya. Aku pun terbangun entah di mana ini. Semuanya berwarna putih. Dan dari arah depanku muncullah Siti dengan pakaian serba putih. Apakah kamu Siti? Kataku. Iya mas, aku akan selalu menemanimu, kata Siti. Dan setelah percakapan itu semuanya gelap. Dan aku pun terbangun di tengah-tengah keluarganya Siti. Kata mereka aku tiba-tiba pingsan tadi. Namun aku tidak menceritakan apapun yang aku alami. Setelah itu aku berpamitan pulang. Nah, di saat hendak menaiki motorku, tiba-tiba Siti muncul dari rumah dan mendekat. Mas Apang, aku mau ikut kamu pulang ya. Dan tanpa merasa aneh ataupun takut, aku pun mengiyakan. Di perjalanan kami mengobrol seperti biasa. Dan ketika di tengah jalan aku melihat bensinku tinggal sedikit. Aku pun mencari pangkalan bensin eceran. Sambil menunggu penjual bensin itu menuangkan bensinnya, aku pun mengobrol lagi dengan Siti. Dan penjual bensin itu melihatku dengan cara yang aneh. Tapi aku cuek saja. Setelah aku membayar bensin itu, aku pun melanjutkan perjalanan dan pulang. Sesampainya di rumah, Siti bilang tak mau ikut masuk. Hanya menunggu di teras rumahku. Aku pun masuk ke rumah untuk memarkirkan motor dan kembali ke teras untuk menemui Siti. Namun, aku kemudian tidak melihat Siti di teras. Aku pun masuk ke kamar dan ternyata Siti sudah ada di kamar menungguku. Kami pun kembali mengobrol sampai larut malam. Dan tiba-tiba pintu kamarku diketuk oleh bapakku. Dia berkata, "Nak, jangan teleponan saja, ini sudah malam." Padahal aku sedang mengobrol langsung dengan Siti, tapi bapak mengira aku sedang teleponan. Akhirnya aku dan Siti tertidur. Namun keesokan harinya setelah bangun, Siti sudah tak ada. Aku pun mandi dan sarapan lalu keluar rumah. Dan aku pun melihat Siti ada di teras rumah sedang duduk sendirian. Aku pun mendatanginya dan lagi-lagi ngobrol di dekatnya. Bapakku yang sedang memandikan burung peliharaannya melihatku dengan penuh tanda tanya. Dengan siapa aku sedang mengobrol. Sedang kursi di sebelahku katanya kosong. Hari berganti hari, keanehan semakin sering datang menghampiriku. Bahkan sampai temanku si Kayat pun tahu kalau aku sering ngomong sendiri. Vira, pacarnya si Kayat, memberi saran untuk mencarikanku pengganti Siti agar aku tidak berhalusinasi lagi.
Dan singkat cerita, 3 hari berikutnya, aku pun dikenalkan ke salah seorang temannya Vira, pacarnya Kayat ini. Nah, namanya Dewi. Wajahnya sangat mirip artis ibu kota. Setelah berkenalan, kami pun saling bertukar nomor HP. Cerita singkatnya, kami pun akrab. Namun, saat kami semakin akrab, Siti semakin sering muncul di hadapanku. Dan akhirnya aku sudah menjadi seperti orang gila yang selalu ngomong sendiri di mata Dewi. Dan hasilnya Dewi menjauhiku karena menganggap aku tidak waras. Orang tuaku pun akhirnya turun tangan. Aku dibawa kepada seorang kiai. Di sana aku diruqyah dan mandi air hujan. Dan ketika diruqyah, aku tak sadarkan diri. Dan setelah itu aku pun kembali normal. Siti tidak lagi mendatangiku. Kehidupanku seperti sedia kala. Teman-temanku yang tadinya menjauhiku kini berjanji kembali baik kepadaku, termasuk Kayat dan pacarnya Vira. Beberapa hari setelah itu Dewi datang ke rumah dan minta maaf. Kami pun berbaikan dan kami pun juga kembali akrab. Namun belum sampai menjalin sebuah hubungan. Beberapa minggu setelahnya aku mengajak Dewi pergi jalan-jalan ke sebuah pantai di daerah Kalimantan. Aku bersiap menyatakan bahwa aku suka padanya hari ini. Senja pun tiba dengan suasana pinggir pantai dan disaksikan oleh lautan luas. Aku pun menyatakan perasaanku padanya. Dewi, ngomong-ngomong, aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu, kataku kepada si Dewi. Perasaan apa, Mas? Kata Dewi. Aku cinta padamu, kataku sambil malu-malu. Tapi seketika bumi gelap gulita karena dia menjawab, aku cuma pura-pura suka kamu, Mas. Sebenarnya aku cuma acting karena disuruh oleh Kayat dan Vira. Jadi aku gak beneran suka kamu. Aku itu suka cowok yang good looking, yang tampan, kata si Dewi. Hancurlah hatiku. Pembuluh darahku seakan pecah saat itu. Aku tertunduk lemas. Kuantar dia pulang dan aku pun mengurung diriku. Aku berpikir, akar dari semua ini gara-gara wajahku yang tidak tampan. Di dalam kamar, aku pun tertidur malam itu. Dalam mimpiku, aku terbangun di tengah hutan. Di situ tiba-tiba muncullah sesosok cahaya mirip kunang-kunang yang sangat terang. Karena kondisinya gelap, aku mengikutinya agar tetap mendapatkan cahaya. Aku berlari mengejar kunang-kunang itu. Sampai aku dibawa olehnya ke sebuah kampung, di mana sepertinya aku mengenal daerah ini. Ya, ternyata ini adalah kampungku sendiri. Dalam mimpi itu aku terus saja berlari mengikuti kunang-kunang itu. Sampai di ujung desa dekat sawah. Dan ia pun masuk ke dalam sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Yang setahuku, rumah itu membentuk sebuah panggung. Yang setahuku, rumah itu dihuni oleh seorang kakek tua yang hidup sebatang kara. Aku berdiri terengah-engah di depan rumah itu. Dan tak lama kemudian, kakek penghuni rumah itu keluar dan membawakanku sebuah ceret dan menyuruhku untuk minum. Aku pun meminumnya. Setelah puas meminum air dari si kakek itu pun berkata, "Kamu perlu bantuanku, anak muda. Datanglah nanti di hari senja," katanya. Setelah itu aku pun terbangun dari mimpi. Badanku sakit semua. Aku bercermin dan berkata pada diriku sendiri,
Apapun akan aku lakukan agar bisa memikat hati gadis-gadis itu. Aku akan membalas dendam juga pada Dewi agar dia merasakan sakitnya hatiku, batinku. Senja pun tiba. Aku mencari rumah kakek tua yang muncul dalam mimpiku tadi. Dan untunglah rumahnya segera aku temukan, meski letaknya di ujung desa atau di ujung kampung yang jaraknya cukup jauh dari rumahku. Aku berdiri di depan rumah yang terbuat dari kayu itu. Pintunya tertutup. Bau kemenyan tiba-tiba tercium. Dan kemudian terdengarlah suara. "Masuklah anak muda." Ternyata itu adalah suara penghuni rumah itu. Saya pun masuk dengan sedikit ragu-ragu dan takut. Namun niatku yang kuat untuk membalas dendam dan menaklukkan gadis-gadis itu yang membuatku jadi kembali semangat. Aku pun masuk ke dalam rumah. Nampaknya di situ ada sebuah tampah yang berisi lilin, kembang, dan sebuah bungkusan kecil. Dan di sekitarnya ada kakek-kakek yang membelakangiku, sedang mengaduk sebuah minuman yang dari aromanya itu adalah kopi. Lalu kakek itu menyuruhku duduk. "Duduklah anak muda." Aku pun duduk di dekat lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah itu. Setelah selesai mengaduk kopi itu, kakek itu duduk di sampingku dan berkata, "Aku tahu kau pasti datang karena masalahmu sudah tak sanggup lagi kau pikul sendiri, anak muda." Aku pun hanya tersenyum dan menundukkan kepala. Lalu kakek itu berkata lagi, "Aku bersedia membantumu. Namun ada rintangan dan halangan, anak muda." "Apakah kamu mampu?" kata kakek itu. Tanpa pikir panjang karena sudah sangat ingin balas dendam, aku pun menjawab, "Siap, kek. Apapun rintangan, celaan, bahkan risikonya, aku pun siap." Kakek itu dengan tegas menyahuti jawabanku. "Jangan main-main, nak. Ini menyangkut masa depan dan nyawamu." Dan kembali aku menjawab, "Beritahu saja apa rintangan dan halangannya, kek, atau cara-caranya. Saya akan coba lakukan, kek." Kakek itu tertawa, lalu berkata, "Baiklah, tugasku cuma membantumu sampai di sini. Selebihnya akan menjadi tanggung jawabmu, ya." Kemudian aku disuruh meminum kopi tanpa bernafas. Lalu kepalaku dipegang dan diolesinya di kedua alisku dengan entah apa itu. Yang pasti baunya amis dan warnanya hitam. Lalu aku diberi bungkusan kecil yang berada di dekat lilin. Dan aku disuruh berdiri. Aku memejamkan mata. Dan kakek itu pun berkata, "Bagaimanapun baunya, hiruplah dengan mulut, jangan dengan hidung." Lalu aku mencium bau kemenyan itu. Aku pun menghirupnya sesuai perintah kakek itu. Berikutnya yang muncul adalah bau seperti bau singkong yang terbakar. Lalu selanjutnya bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai. Dan aku pun hampir muntah karena baunya sangat-sangat menyengat. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku berputar-putar dan punggungku terasa sangat berat. Lalu aku merasa ada tangan yang memegang lengan kananku. Dan aku pun membuka mata. Ternyata kakek itu yang memegangiku. Aku disuruhnya duduk kembali. Lalu kakek itu memberikanku air minum, air putih di dalam kendi. Aku pun meminumnya. Lalu kakek itu berkata, "Rintangannya berat, nak. Kamu sudah tidak bisa mundur. Kamu harus melaluinya, apapun yang terjadi."
Selama 3 hari ke depan, kamu akan beradaptasi karena akan ada yang menemanimu kemanapun kamu pergi. Dia akan mengikutimu. Dia bersemayam di dalam 2 buah batu yang berada di dalam bungkusan ini. Setelah itu, 3 hari berikutnya, kau akan merasakan badanmu panas. Dan 3 hari terakhir, kau akan mengalami ketakutan. Sekarang, kamu boleh pulang. Jangan lupa gosok batu itu 3 kali ketika kau perlu bantuan, kata kakek itu. Setelah itu aku pun pulang membawa bungkusan kecil itu, yang ternyata itu adalah batu. Setelah keluar dari rumah kakek itu, aku pun melihat jam, dan ternyata sudah pukul 1:14 dini hari, yang berarti sudah sekitar 7 jam aku berada di rumah kakek ini. Aku pun pulang dan mampir ke warung nasi goreng yang berada tak jauh dari rumahku. Aku memesan 1, namun penjual nasi gorengnya bilang, "Kok cuma 1, Mas? 2 temannya nggak pesan?" Aku menoleh ke kiri dan kananku, namun tak terlihat 1 orang pun, karena memang sudah larut malam. 1 aja, Pak," jawabku. Akhirnya nasi goreng pesananku datang. Anehnya, setelah aku makan, aku tak merasakan kenyang sedikit pun. Sampai habis porsi yang ketiga, barulah aku merasakan kenyang. Sungguh ini sangat aneh. Hari kedua, hal aneh berikutnya muncul ketika aku mandi. Sabun yang biasa aku gunakan menggosok tubuhku tidak berbusa sama sekali. Aku menggosok berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan sampo, tak berbusa sedikit pun dalam takaran normal. Namun setelah aku banyakin, hampir setengah botol, barulah busa sampo itu muncul. Hari berikutnya, hal-hal aneh yang dikatakan kakek itu benar sekali. Ban sepeda motorku selalu kempes, seolah tak mampu menahan beban berat tubuhku. Beberapa kali dipompa, namun tetap kempes saja ketika saya gunakan berjalan. Dan rintangan 3 hari berikutnya sangat berat. Ketika itu badanku benar-benar panas, seperti ada magma gunung Merapi di dalam tubuhku. Berapa liter aku minum air, namun tetap saja aku merasa sangat panas. Bahkan air yang aku buat berendam pun ikut menjadi hangat. Alhasil, aku pun tidur di dalam bak mandi selama 3 hari itu. 3 hari berikutnya rintangan semakin berat. Ketika aku tidur di dalam bak mandi, aku pun bangun dari bak mandi itu. Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu melakukan pekerjaan atau menyelesaikan mandi dan keluar dari kamar mandi. Betapa mengejutkannya saat aku membuka pintu kamar mandiku. Ternyata tiba-tiba di depan kamar mandiku adalah kuburan. Aku pun menutup kembali pintu itu. Mungkin aku berhalusinasi. Aku mengambil nafas dan mencoba berpikir logis. Dan mungkin ini hanyalah hayalanku saja, karena kamar mandiku berada di dapur dan tak terpisah dari rumah. Namun mengapa tiba-tiba ada kuburan di sini? Aku mencoba memberanikan diri. Kubuka lagi pintu itu, dan hilanglah semua kuburan tadi. Aku pun berjalan keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba sesosok wanita masuk dari jendela rumahku dan menetap di langit-langit rumahku itu. Ia memandangiku seakan-akan membuatku marah. Aku pun lari menuju kamarku dan menutup pintu rapat-rapat. Aku pun bersiap memakai baju, dan lagi-lagi aku dikejutkan oleh sebuah kepala penuh darah
menggelinding dari lemari pakaianku, masuk ke dalam kolong kasur tempat tidurku. Perlahan aku berjongkok dan mengintip apakah kepala itu masih ada, dan ternyata sudah hilang. Aku pun tak berani keluar kamar karena takut akan hal-hal aneh seperti yang diucapkan kakek itu semakin menjadi-jadi. Namun di hari berikutnya, semua kejadian itu pun membaik. Tak lagi muncul makhluk aneh-aneh itu. Hidupanku pun normal kembali. Aku pun juga kembali kuliah seperti biasa, bertemu dengan kawan-kawan dan nongkrong-nongkrong seperti para pelajar pada umumnya. Dan hari berikutnya pun aku berniat mencoba mengamalkan apa yang sudah diberitahukan kakek itu. Aku pun membawa batu itu yang masih tetap dalam bungkusannya ketika nongkrong di kafe di dekat kampusku. Si Kayat waktu itu tidak bersama Vira pacarnya. Dan ketika di dalam kafe itu, aku melihat ada seorang gadis dengan wajah yang biasa, namun senyumnya sinis ketika tukang parkir kafe menggodanya. Dan aku pun segera menggosok-gosok batu itu 3 kali sesuai perintah kakek-kakek itu. Mataku langsung berkunang-kunang dan kepalaku pusing. Aku diam sejenak dan mengambil nafas panjang. Dan akhirnya sedikit reda. Aku pun mendatangi gadis itu yang sedang menuju ke kamar mandi kafe sendirian. Aku mendekatinya dan berkenalan. Suci namanya. Ternyata dia cukup agresif. Tanpa diminta, ia memberikan nomor HP-nya dan berkata, "Aku dari tadi curi-curi pandang lihatmu, Mas." Hatiku berbunga-bunga, bukan karena mendapatkan gadis idaman, namun karena batu yang telah diberikan kakek tua itu ternyata berfungsi dengan baik. Semakin hari kami semakin intens berhubungan dan semakin akrab dan akhirnya jadian. Setelah beberapa minggu timbullah niat jahat dalam diriku untuk memanfaatkan Suci lebih jauh lagi. Aku sering main ke rumahnya. Ayahnya bekerja di salah satu BUMN di kota Kalimantan dan sering sekali keluar kota. Ibunya bekerja di pemerintahan provinsi. 2 bulan berlangsung hubungan kami. Dia memberikanku hadiah ciuman pertama ketika hari itu hari ulang tahunku. Setelah itu, kami pun mulai berani berciuman di ruang tamu rumahnya. 3 hari berikutnya, aku sudah berhasil menggerayangi ke seluruh tubuhnya, namun tidak berlanjut. Cuma sampai di situ, agar tidak ketahuan modus yang akan kulancarkan berikutnya. Seminggu bisa 3 kali kami melakukan itu. Sebulan pun berlangsung hubungan tanpa cinta ini. Akhirnya malam itu pun tiba. Rumah Suci sedang sepi. Ibunya sedang tidur dan ayahnya sedang keluar kota. Kesempatan tak datang 2 kali, pikirku. Seperti biasa aku bertamu ke rumahnya. Dan kami pun berciuman seperti biasa. Sampai di situ dimulailah kegiatan intim kami, dan kegiatan yang tidak bisa aku ceritakan secara detail. Singkat cerita, aku pun menyetubuhinya. Setelah itu aku pun pulang. Di tengah malam, di tengah perjalanan, setelah itu aku pun pulang di malam itu. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ban sepeda motorku bocor tepat di pinggir sawah, di pinggir sebuah kampung. Ah, sial. Kenapa bisa bocor begini, ucapku. Aku pun menengok kiri dan kanan. Namun, aku tidak melihat ada tukang tambal ban. Aku tetap mengemudi motorku pelan-pelan, berharap ada tukang tambal ban di sana. Aku melirik jam, sudah pukul 22.
Aku pun terus mendorong hingga melewati sebuah kebun kosong. Di dalam kebun itu, aku melihat seorang lelaki di bawah pohon melinjo sedang membelakangiku dan menghadap pohon. Pikirku orang itu sedang kencing. Aku mendekatinya dan bertanya padanya, Pak, mau tanya Pak, di mana ya Pak? Ada tukang tambal ban di sini yang masih buka?" Tapi dia tidak menjawab, dan tangannya hanya menunjuk ke arah kiri dengan masih membelakangiku. Berarti aku harus terus maju. Terima kasih ya Pak," kataku. Dan dia tetap tidak menyahuti ataupun memandangku. Aku pun berjalan sambil membawa motor keluar dari kebun itu. Sebelum keluar kebun, aku pun berencana kembali melihat orang itu untuk menganggukkan kepala, tanda hormat dan terima kasihku padanya. Namun, tiba-tiba aku tidak melihat ada orang lagi di sekitar pohon itu. Aku melihat sekelilingnya pun tidak kudapati sosoknya. Bapak-bapak itu hilang. Ah, brengsek, sial bener. Setelah merasakan surga dunia, sekarang malah ban bocor dan ketemu hantu. Sial, batinku. Aku pun melaju mendorong sepeda motorku. Namun di depan, aku melihat ada seseorang yang berjalan di depanku. Aku mencoba mendekat dengan mempercepat langkahku. Setelah semakin dekat, aku seperti mengenali sosok itu. Benar saja, itu adalah orang yang kulihat di pohon tadi. Langkahnya sangat cepat seperti terbang. Aku pun terengah-engah kecapean mengendarai sepeda motor Varioku, Vario 125 injeksi. Aku berhenti tertunduk melihat kaosku yang tadinya basah oleh keringat birahi, kini basah kuyup karena keringat kesialan. Aku mendongakkan kepala. Aku melihat sosok itu pun berhenti. Lalu aku pun kembali mengendarai sepeda motorku. Dan tak lama kemudian nampaklah bengkel tambal ban yang masih terbuka. Aku pun singgah. Dan aku menoleh lagi ke orang itu. Sosok itu ternyata sudah hilang. Setelah selesai, aku pun pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, Suci menjemputku. Kami nongkrong di kafe dekat kampus langgananku. Di hari itu juga, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami dengan alasan kena sial dan diganggu makhluk halus setelah berhubungan intim dengannya. Dia menangis. Dan aku pun merasa menang dan bangga telah bisa menaklukkan seorang gadis. Setelah itu kami pun berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi. Kemudian aku pun menghubungi Kayat temanku melalui video call untuk mengantarku pulang. Ternyata dia juga sedang di kampus bersama Vira pacarnya. Kayat menyambutku dan kami akhirnya semobil bertiga. Dia bertanya padaku bagaimana hubunganku dengan Suci. Dan aku pun menjawab, "Alah, bubar bro, kena sial." Dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Vira juga berkata, kamu kurang pengertian, kamu itu harus peka." Vira mengira kami putus karena belum menemukan chemistry. Padahal memang tak ada perasaan apapun. Beberapa hari setelah itu, aku berencana mencari korban baru sebelum membalas sakit hatiku pada Dewi. Aku ikut Kayat ke game langganan yang letaknya di pinggir jalan. Waktu itu pukul 20 malam atau pukul 8. Setelah sampai, aku pun ikut masuk ke dalam dan melihat-lihat. Ada seorang gadis berjilbab yang menarik. Ada seorang gadis berjilbab yang menarik perhatianku. Karena penasaran, apakah dia bisa menjadi korbanku selanjutnya atau tidak. Karena korbanku sebelumnya tidak ada yang berjilbab. Dan tak kusangka, dia saat itu bersama seorang lelaki.
entah itu pacar atau suaminya. Aku terus mengamatinya sambil sesekali ikut ngegame atau ikut fitness. Kulihat dia mengusap keringatnya dan sepertinya ia sudah menyelesaikan semua program gamenya. Ia berjalan ke arah lelaki yang menemani tadi. Namun sepertinya lelaki itu belum selesai karena tak ikut keluar. Aku keluar dan pura-pura mau kencing pada Kayat. Aku yakin dia akan menuju kamar mandi. Dan ternyata dugaanku benar. Ia di depan kamar mandi sedang antri sambil mengeringkan keringat. Aku masuk ke kamar mandi pria dan langsung menggosok dua batu itu seperti biasa. Dan seperti biasa juga mataku berkunang-kunang. Namun kali ini lebih hebat dari yang sebelumnya. Kepalaku juga pusing dan juga mual. Aku mencoba menunduk dan menarik nafas panjang seperti sebelum-sebelumnya. Namun tak berhasil. Malah sekarang tubuhku panas. Sambil menahan rasa yang menyiksa ini, aku melepaskan semua pakaianku dan mendinginkan diri dengan menyalakan shower. Namun masih tak berguna. Tubuhku masih panas. Aku pun menceburkan diri ke bak besar tempat penyimpanan air di sudut kamar mandi itu dan memasukkan kepalaku ke dalam air. Namun betapa mengejutkannya. Ketika seluruh kepalaku masuk ke dalam air, kepalaku serasa seperti ada yang mendorong semakin masuk. Aku memberontak, meronta-ronta. Mendang-nendangkan kakiku ke bawah agar tubuhku bisa terdorong ke atas dan keluar dari bak itu. Tapi sia-sia. Kakiku tak sampai ke permukaan bak mandi ini. Padahal bak mandi ini tingginya hanya sebatas punggungku. Aku masih berusaha sekuat tenaga menggerak-gerakkan badanku agar bisa keluar dari bak air ini. Namun masih saja aku tidak bisa melawan kekuatan yang mendorong kepalaku ini. Hampir aku kehabisan nafas. Tiba-tiba seperti ada yang menarik rambutku ke atas keluar air. Lalu ditenggelamkan lagi kepalaku. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Setelah berhenti sambil masih ngos-ngosan, aku pun melirik ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Setelah itu aku mendongakkan lagi. Dan kali ini sudah aman. Setelah berhenti sambil masih ngos-ngosan, aku melirik ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Siapa yang ingin mencelakaiku ini ya? Pikirku. Sayup-sayup. Aku mendengar tawa seorang laki-laki yang suaranya besar dan berat. Lama-kelamaan, suara itu semakin jelas. Dan suaranya itu tidak cuma satu orang, tapi ada suara-suara tawa yang lain. Sumber suara tawa itu seolah-olah akan sangat dekat denganku. Sampai nafasnya pun terdengar olehku. Beberapa detik kemudian tawa itu berhenti dan muncullah suara. "Kamu tidak punya otak ya? Ingin membunuh kami berdua? Apa kamu tidak melihat wanita itu sudah bersuami dan dia dijaga oleh seseorang lelaki besar berpakaian putih dimanapun berada? Kalau ingin membunuh kami, maka kami duluan yang akan membunuhmu, wahai manusia," kata suara itu. Kalian siapa? Dari mana asalmu?" Aku pun bertanya pada sosok suara itu. Katanya, "Kamilah penunggu 2 batu kecilmu. Kami yang membuat perubahan tampilan wanita yang berhasil kau setubuhi beberapa hari yang lalu. Sehingga kamu menjadi seorang lelaki dengan paras rupawan. Dan itulah yang terlihat dalam mata wanita itu." Aku mohon maaf. Aku tidak bermaksud mencelakakan kalian. Saya benar-benar tidak tahu kalau wanita berjilbab itu
ada makhluk yang menjaga, kataku. Manusia gob, kata sosok itu. Baiklah, aku mengurungkan niatku untuk mempermainkannya, tapi ampuni aku ya, kataku. Ya, sembelihlah 3 ekor ayam cemani besok sebagai permintaan maafmu pada kami. Rendam 2 batu itu dalam darahnya sampai matahari berada di puncak sinarnya atau tengah hari, kata sosok itu. Iya baik, kataku. Setelah itu aku keluar dari bak mandi itu dan kembali memakai pakaianku. Lalu keluar kamar mandi. Aku sempat melirik ke arah kamar mandi perempuan wanita berjilbab itu, dan dia sudah tidak ada di sana. Aku masuk kembali ke tempat fitness dan mengajak Kayat untuk segera pulang. Dia berkata, "Kenapa wajahmu kok kayaknya habis olahraga berat gitu?" Dan aku pun berkata, "Sebenarnya ada yang mau aku ceritakan padamu. Ayo kita nongkrong di kafe langganan kita. Nanti akan kuceritakan semua," kataku sambil memijit-mijit leherku yang masih terasa sakit setelah ditenggelamkan oleh makhluk penunggu 2 buah batu yang kubawa ini. Setelah sampai di kafe, aku memesan kopi kesukaanku. Aku duduk dan tidak lama kemudian Vira datang. Dia pun duduk di sampingnya Kayat. Aku mulai menceritakan semuanya dari awal agar mereka berdua tahu alasan aku mengapa jadi seperti ini. Karena mereka berdua ini juga yang telah menyuruh Dewi untuk mendekatiku waktu itu. Setelah aku menceritakan semuanya dari awal, mereka meminta maaf dan mereka memintaku untuk membatalkan niatku membalas dendam pada Dewi. "Janganlah bro, kami yang salah. Dewi tidak bersalah. Aku yang menyuruh Dewi untuk mendekatimu," ucap si Kayat. Mereka berdua terus saja merayuku untuk tidak membalas dendam pada Dewi. Dan akhirnya Vira juga berkata, "Aku udah lama kenal Dewi. Omnya Dewi itu orang pintar. Jadi hati-hati kamu," kata Vira. Aku teringat antara bingung dan takut. Agar suasana mencair di depan mereka berdua, aku pun berkata, "Baiklah, aku gak jadi balas dendam ke Dewi." Dan setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku pun tiduran. Dan dalam pikiranku masih saja terbesit niat untuk membalas dendam pada Dewi. Makin lama, makin muncullah kebingungan dalam diriku antara balas dendam atau tidak. Namun sepertinya setan lebih berpengaruh kuat dalam diriku ini. Aku pun memutuskan untuk tetap balas dendam. Dan tanpa sepengetahuan Kayat dan Vira pacarnya tentunya. Besokan harinya, aku meminta Kayat untuk menemani mencari ayam cemani sesuai perjanjian dengan penunggu batu itu. Setelah selesai menyembelih ayam itu, Kayat pun pulang. Dan diam-diam aku chat Dewi dan mengajaknya ketemuan. Dewi menyuruhku untuk menjemputnya di dekat rumahnya. Sebelum sampai ke rumahnya, aku pun mampir ke pom bensin dan menggosok-gosok batu itu. Rasa takut kembali menghantuiku. Takut kejadian di tempat fitness terjadi lagi. Namun sudah kepalang basah, rumah Dewi sudah dekat. Jadi mau tak mau aku harus melakukan ini. Aku menggosok-gosok batu itu. Dan kembali mataku berkunang-kunang dan pusing yang tak terhingga. Aku bisa menguasai kepalaku dan mengambil nafas panjang. Dan akhirnya rasa sakit itu pun reda. Melanjutkan perjalananku dan akhirnya sampailah ke rumah Dewi. Kami pun ngobrol-ngobrol ringan. Aku pun sok asik dan pura-pura lupa kalau dia pernah menyakiti hatiku. Dia pun lalu bilang, "Kamu sekarang beda ya?" "Ah, beda gimana?" kataku. "Ya, agak beda sih, gak seperti dulu. Lebih cakep sih," katanya. "Hehehe, kena kau," gumamku dalam hati. Kami pun melanjutkan percakapan kami. Dan setelah selesai, singkat cerita aku pun pamit pulang. Namun
saat keluar dari rumahnya, aku bertemu dengan omnya Dewi yang tiba-tiba datang ke rumah Dewi. Seolah-olah dia tahu kalau keponakannya sedang saya incar. Wajahnya merengut seperti tahu bahwa aku bukan cowok biasa. Dan keesokan harinya aku dan Dewi kembali bertemu. Dia mengajakku ketemuan di sebuah kafe di sebuah daerah dekat situ. Dan dia menceritakan bahwa kemarin omnya datang dan menasihatinya untuk berhati-hati padaku. Namun tidak menyebutkan apa keinginannya, cuma disuruh hati-hati saja. Lalu Dewi bilang, Dewi ini tidak peduli. Di depan omnya dia pura-pura nurut. Berarti sekarang dia sedang sembunyi-sembunyi dari omnya. Aku harus cepat-cepat memanfaatkan Dewi, pikirku, sebelum dia semakin sadar. Aku pun menembaknya dan dia menerimaku. Dan kami pun sah menjadi sepasang kekasih. Pertama yang aku lakukan, aku mengajak dia ke kosannya Kayat. Namun Kayat sedang tidak ada. Karena sudah sering ke sana, aku pun tahu di mana ia menyimpan kunci pintunya. Kami berdua pun masuk. Aku pura-pura bilang tiba-tiba kurang enak badan. Mungkin masuk angin, kataku. Aku meminta Dewi untuk memijit-mijit badanku. Setelah dipijit, aku pun berterima kasih dengan cara memeluknya dari belakang. Dan aku pun melancarkan aksiku kepada Dewi. Dan ingin Dewi ini aku setubui. Namun sial pun datang padaku ketika aku hendak membuka celana dalamnya. Omnya ini menelponnya tiba-tiba untuk segera keluar dari kosan ini. Wah, hebat juga nih ilmu omnya. Bisa tahu apa yang terjadi, gumamku dalam hati. Lalu kami pun pulang. Hari sudah senja kala itu. Dan keesokan harinya aku bertemu kembali dengan Dewi. Sekitar jam 8 malam, aku menjemputnya. Lalu aku mengajaknya ke kos-kosannya Kayat lagi, dengan harapan bisa menyetubuhinya hari ini, lalu meninggalkannya keesokan harinya. Dan dia pun nurut saja. Disinilah puncak cerita ini terjadi. Ketika kami datang ke kos-kosannya Kayat. Nah, di depan kos-kosannya Kayat ini sedang melangsungkan video call dengan Vira pacarnya dan juga salah satu temannya Vira, namanya Gina. Ketika aku datang, Gina, temannya Vira yang ada di video call itu sedang memberi makan kucingnya, namun masih menyalakan videonya. Jadi mereka ini masih tetap dalam video call saat itu. Posisiku ada di belakang Kayat dan Dewi berada di depanku, jadi tidak terlihat dari video call itu. Nah, setelah selesai memberi makan kucingnya, Gina muncul di video dan melihatku. Kami saling pandang sejenak. Lalu tiba-tiba Gina berteriak, "Astagfirullah, astagfirullah, pergi sana, pergi." Dan video call-nya itu pun diakhiri oleh Kayat karena terkejut dengan teriakan Gina tadi. Aku dan Kayat saling pandang karena bingung. Dan tiba-tiba Vira kembali menelpon. Katanya, Gina melihat sosok gendruwo yang ada di belakangnya Kayat. Padahal yang ada di belakangnya Kayat saat video call tadi adalah aku sendiri. Gina ternyata memang mempunyai kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Dan sialnya lagi setelah itu, omnya Dewi tiba di kosan. Ia mendatangiku karena ternyata Gina adalah anak dari omnya Dewi. Ia mendekat dan langsung berkata, "Hei makhluk di dalam batu, keluarlah. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu." Dan langsung omnya memegang kepalaku dan menekan ibu jarinya di antara kedua alisku. Mataku pun berkunang-kunang dan aku merasakan mual sekali. Dan tiba-tiba aku muntah darah. Darah yang keluar kental dan berwarna hitam. Lalu entah apa yang dibaca oleh omnya Dewi. Mulutnya komat kamit. Dan dia menusukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke arah ulu jantungku. Dan aku kembali muntah darah segar.
Aku mencium bau yang sangat menyengat, bau bangkai dan juga bau singkong bakar. Dewi menangis melihat kejadian ini, sedangkan Kayat hanya melongo. Lalu aku merasa tubuhku panas, punggungku semakin berat, dan aku tak sadarkan diri. Kata si Kayat, aku tiba-tiba pingsan, lalu bangun lagi dengan mata melotot memandang omnya Dewi. Aku ternyata kerasukan. Kami berduel dan aku sempat mencekik leher omnya Dewi. Mukanya merah sampai kehabisan nafas. Namun omnya Dewi berhasil mengalahkanku. Saat ia hendak mengambil bungkusan yang kusimpan di celanaku dan membakarnya, tiba-tiba aku meloncat dan menendang dada omnya Dewi. Ia pun terpental sampai menabrak pintu. Mulutnya masih komat kamit dan ia melawanku. Tapi dia berhasil mengalahkanku yang sedang kerasukan itu. Lalu digenggamnya jempol kakiku. Aku meronta-ronta kesakitan. Dan akhirnya kedua penunggu batu itu telah dikalahkan oleh omnya Dewi. Ia berhasil mengambil bungkusan itu. Dan aku pun tersadar. Kepalaku pening. Aku melihat semua yang di sekelilingku adalah makhluk aneh yang mengerikan. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Lalu omnya Dewi ini mengusap-ngusap mataku. Aku membuka mata dan semuanya kembali normal. Omnya Dewi menjelaskan semuanya. Lalu aku meminta maaf kepada semuanya gara-gara aku semua ini terjadi. Dewi pun menangis. Sebagai manusia normal yang punya hati dan perasaan, aku merasa kasihan karena hampir saja telah menodainya, menikmati tubuhnya, dan hampir saja membunuh omnya. Sejak saat itu, kehidupanku pun kembali normal setelah aku bertarung kepada omnya Dewi. Walaupun dengan wajahku yang tidak ganteng, aku percaya kelak kalau sudah tiba saatnya, pasti Tuhan Yang Maha Esa akan menunjukkan jodohku. Karena memang jodoh, mati, rezeki hanya Allah yang tahu. Selesai.